wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar semangat. Saya doain biar cepat dipanggil Allah. Ya, biar bisa cepat nyabak ke rumah Allah. Pengen nggak? Pengen banget apa pengen aja? Yang pengen banget nunjuk. Nunjuk doang nggak bayar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, terutama yang sama-sama kita hormati, kita doakan para guru-guru kita, para ustazah, yaitu wabil khusus guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nihaya Sanif LCMA. Kita doakan, Bu, ya, beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurus Salam, Bapak Ustadz Nasruddin SE, Sekretaris Masjid Jami Nurus Salam, Bapak Ustadz Abdul Somad MPD, Penasehat Forkam, Majelis Taklim Kaum Ibu Sekampung Baru dan Sejati Bening. Tadi udah ya. Ketua Forkam yaitu Ustazah Dini Nurani SOS I-nya nggak boleh tinggal, Bu. Pengurus Forkam Ustazah Zainabun, Ustazah Nasura, Ustazah Nawiyah, Ustazah Ida Saida, Ustazah Lala Latifah, Ustazah Nurbaiti, dan Ustazah Mas'udah. Kita doain, Bu, semuanya para ustazah kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Tak ketinggalan istri tercinta saya, Ustazah Uswatun Hasanah. Kalau nggak dihormatin ntar saya nggak dibukain pintu, ya, Bu, ya. Para ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim gabungan yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya bisa silaturahmi dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dengan niat silaturahmi Allah kasih kita panjang umur, Allah kasih kita rezekinya banyak, ya, amin amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di sini ibu-ibu dalam rangka tolabul ilmi, nyari ilmu. Orang yang nyari ilmu, kata Nabi, sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang datang kemari, Bu, Allah mudahin, Allah lebarin jalan masuk surga.
Pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga? Syaratnya udah tahu? Mati dulu. Lah ya belum mati masuk surga aja, Bu ya. Jadi setiap orang itu mendambakan pengen masuk surga, terutama perempuan nih. Perempuan ini paling istimewa. Bu, Ibu tahu kan semuanya? Bu, paling banyak penghuni neraka siapa, Bu? Ya. Lain nyawa tuh semangat banget perempuan gitu ya. Emang mau masuk neraka, Bu? Jadi penghuni neraka paling banyak perempuan. Tapi juga perempuan paling gampang masuk surga. Paling gampang, Bu. Makanya kata Nabi, Bu, ini bener pengen masuk surga ini? Ya. Jadi kata Nabi, 4, Bu, 4 kunci gampang masuk surga. Kata Nabi, udkhuli al-jannat, ya, al-jannata min ayyi babi syi'ti. Silakan kamu masuk ke dalam surga, terserah kamu dari pintu mana aja. Enak tuh, Bu ya. Sebelah sini dia boleh masuk. Surga pintu ini boleh masuk, surga pintu ini boleh masuk. Tuh perempuan, ya, gampang masuk surga. Kata Nabi 4. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Nah, antar pulang itu diingetin tuh. 4 masuk ke dalam surga. Yang pertama apa, Ibu sekalian? Buat perempuan gampang masuk surga, yang pertama kata Nabi, idza shallati khamsa. Kalau perempuan sholat 5 waktunya beres. Masih banyak punya utang sholat. Masih banyak punya utang sholat. Nah, berarti jauh masuk surga ya. Jadi kata Nabi gitu, Ibu sekalian. Kalau pengen gampang masuk surga, pintu surga mana aja, pokoknya sholat 5 waktunya beres. Gampang kan, Bu? Cuma sholat doang 5 waktu. Subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, beres. Ibu-ibu, pintu surga lebar kebuka. Gampang gak tuh? Makanya yang masih punya utang sholat buru-buru tuh, mumpung masih Allah kasih hidup, Bu ya. Ntar kalau pulang di rumah udah ditungguin sama Israel, wah lah Israel nungguin gua ini ya. Ternyata masih punya utang apa? Sholat. Nauzubillah. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, Bu, kalau ada orang, Bu, sholatnya yang wajib-wajib aja, dia baru deket sama Allah. Bagaimana supaya mendatangkan cinta Allah? Kerjakan yang sunnah-sunnah. Bu, yang sunnah muakkadah, sholat rawatib berapa rakaat, Bu? Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, yang muakkad, yang sangat dianjurkan, berapa rakaat? Berapa? 12. Berapa, Bu? 12. Untuk apa, ibu-ibu sekalian? Sholat zuhur beres, sholat 5 waktu beres, harus diiringi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat. 1 qobliyah subuh. Apa, Bu? Nih jangan ditinggal nih qobliyah subuh. Walaupun sholat subuhnya jam 5, tetap qobliyah dulu. Kenapa? Supaya qobliyah, biar dunia di genggaman kita. Jadi kalau hari ini semua urusan pengen lancar,
qobliyah subuhnya jangan diapain? Tinggal. Yang kedua, 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini kalau qobliyah zuhur 2 apa 4 Bu? 2, katanya Bu ya. Berapa Bu? 4. Udah berapa tuh? 6. 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa? 8. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Berapa? 10. 2 rakaat ba'diyah isya. Tuh 12. Apa kata Nabi? Ibu sekalian, siapa orang yang ngerjain sholat sunat rawatib dalam 1 hari 1 malam 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, gampang nggak? Gampang. Jadi bikin kafling rumah di surga cukup lakukan apa? Sholat sunat rawatibnya berapa? 12. Ntar pulang ngaji besok itu ya Bu ya, insya Allah. Kata laki ibu, tumben lo sholat zuhur qobliyahnya sampai 4 ya. Gua habis ngaji babalo gitu ya, biar gua bisa bikin rumah di surga. Catat tuh Bu, 12 rakaat qobliyah ba'diyah, dia akan membangunkan rumah di mana? Surga. Kan tadi pengen masuk surga ya, maka sholatnya diapain? Dirapiin. Ada lagi satu lagi Bu, yang juga pahalanya sama, dibangunkan rumah di surga. Sholat sunat apa Bu? Duha. Bu, duhanya di rumah berapa? 2 apa 4 apa 8? Ada yang 8 sini? Hah? Nggak ada, apa nggak ada? Ya. Jadi duha itu Bu, paling sedikit 2, paling banyak 12. Berapa Bu? Kalau udah nenek-nenek mah 12 ya. Ilo kan nenek-nenek duanya mah 2 juga ya. Kan udah banyak free-nya. Ini nenek-nenek di sini udah banyak free-nya apa masih ngomong cucu? Ya. Dulu waktu masih punya anak kecil-kecil repot, duhanya nggak sempet kalau sampai 12. Udah nenek-nenek repot juga sama apa? Cucu. Titip sama anak, gue mau sholat duha 12. Ya. Apa ibu sekalian nih, kalau kita lihat ada satu riwayat Bu, in shallaita duha rak'ataini, kalau kamu setiap hari duhanya cuma dua, ya, kutibta minal ghafilin, lam yuktab minal ghafilin, kata Nabi, maka kamu tidak dicatat orang yang lalai. Jadi kalau kita punya penyakit lalai Bu ya, lupa Bu ya, maka duha jangan ditinggal berapa? 2. Naik berapa Bu? 4. Kalau kamu duhanya tiap hari 4, kutibta minal muhsinin, kamu dicatat orang baik. Tuh, alhamdulillah tuh 4 ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, duhanya berapa? 4. Naik berapa Bu? 6. Kalau kamu duhanya 6, kutibta minal qanitin, kamu akan dicatat orang yang ahli ibadah. Makanya besok kalau duha, sayang gua kalau cuma 4 Mak, gua tambahin apa? 2, jadi berapa? Nah, naik berapa Bu? 8. Kalau kamu duhanya 8 tiap hari, kutibta minal faizin, maka kamu dicatat orang yang sukses. Tuh. Jadi kalau pengen sukses usaha, pengen sukses bisnis, pengen sukses rumah tangga, pengen sukses anak-anak kita Bu ya, ibunya kalau di rumah duhanya berapa? 8. Tuh, sayang nggak besok kalau ninggalin duha cuma 2?
Jadi kalau anak pengen pada sukses di mana-mana, ibunya sholatnya berapa? 8. Naik berapa, Bu? 10. Kalau kamu duhanya 10, maka kamu dicatat hari itu enggak punya dosa. Masya Allah, Bu ya. Makanya besok kalau ninggalin duha 10 sayang, Bu ya. Biar hari ini dosa kita apa? Bersih. Naik berapa, Bu? 12. Kalau kamu duhanya 12, bunyalahu baitun fil jannah. Sama tuh kayak tadi. Maka kamu akan dibangunkan rumah di surga. Dua ada tuh, Bu, dapat rumah ya. Tiap hari bikin rumah 2, tiap hari bikin rumah apa? 2. Pulang kampung ke akhirat udah jonjon. Kenal jonjon, Bu? Bu, jonjon kenal? Apa yang ada kumisnya? Oh, jojon itu mah. Ya. Jadi udah tenang ibu sekalian. Kita pulang ke akhirat, masuk ke dalam surga. Oh, ini surga saya karena rumah saya udah saya buat dengan kita melakukan sholat. Makanya tadi gampang perempuan masuk surga, gampang. Ibu buktikan. Kalau ada hadis Rasulullah menyatakan bahwa paling banyak penghuni neraka apa? Perempuan. Saya jangan termasuk begitu, Bu. Saya bukan termasuk orang itu. Maka pesan Nabi yang pertama, sholat khamsah. Sholat 5 waktunya beres. Itu baru aku tuh. Tadi berapa, Bu? Tadi berapa, Bu? 4. Ya, yang kedua, gampang masuk surga bagi perempuan. Dari pintu mana aja dia mau. Ya, apa, Bu? Shamat syahroha. Puasa Ramadannya beres. Ada yang masih punya utang Ramadan tahun kemarin? Nah, mana yang masih punya utang? Ya. Jadi kalau utang Ramadan tahun kemarin masih punya utang, Bu, tahun kemarinnya lagi masih ada utangnya. Itu kalau kata Ustaz Jani Haya, bayarnya double. Ini tahun kemarin punya utang, tahun dulunya masih apa? Masih ada. Bayar puasa, bayar fidyah. Double, Bu ya. Tahun depan lagi mau Ramadan lagi udah ngutang lagi baik, Bu ya. Jadi kalau puasanya tidak beres, Bu, puasanya nggak sempurna, berarti jauh sama surga. Tuh, na'udzubillah. Makanya dari sini tinggal dicek-cek dah. Gua sholatnya yang bolong apa ya? Apa yang bolong ya? Gitu, Bu ya. Kemudian puasanya yang bolong mana yang bolong gitu. Makanya ibu sekalian begini, Bu. Ibu kan sering puasa Senin dan Kamis, puasa Muharram atau puasa Rejab, besok Rejab, Bu ya. Maka boleh ibu sekalian, ibu niatin puasanya qadha Ramadan di bulan Rejab. Jadi ketika ketemu Rejab, niatnya qadha Ramadan. Kalau ibu ketemu Senin, niatnya qadha Ramadan. Jangan niat puasa Senin. Kalau ibu ketemu Kamis, niatnya qadha Ramadan, bukan puasa sunnah Kamis. Kalau kita hari Kamis, hari Senin niatnya puasa qadha Ramadan, maka dia dapat qadha-nya, dapat juga Seninnya. Nah, gitu. Kalau ibu puasanya di bulan Rajab, niatnya qadha Ramadan, qadha-nya kebayar, pahala Rajabnya apa? Dapat. Tuh, beres. Halo, Ma. Nah, ini umurnya berapa tuh, Ma ya? Masya Allah, masih rajin ngaji ya. Kita belum tentu tuh, Bu, seusia emak kok rajin ngaji. Ya. Makanya ibu-ibu nih yang udah rajin, niatin, Bu, ngajinya sampai
tutup mata sampai mati. Kenapa, Bu? Karena kalau ibu tiap minggu, tiap bulan ngaji ke sini, terus ternyata tutup usia dalam kondisi masih rajin ngaji, maka orang itu tercatat apa? Mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Allah mudahkan orang yang seperti itu masuk ke dalam apa? Surga. Makanya yang udah rajin nih ngajinya, ya udah rajin, pokoknya saya niat ngaji sampai saya mati, apapun rintangannya berangkat. Karena kan begini, Bu, ibu nih ngaji ke sini, datangnya udah pahalanya besar, datangnya doang. Walaupun nyampe di sini mak senderan di tiang, di tembok apa? Tidur, ya. Tapi pahala datangnya udah dapat. Berapa pahala datang orang ngaji? Huduru majlisil ilmi afdalu min ibadati alfi raka'atin. Orang hadirnya aja ke majelis ilmu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu mau saya tanya nih, mau hadir duduk di sini apa mau sholat 1000 rakaat? Nah, mendingan duduk, Bu, ya. Makanya bismillah, niatin. Setiap ngaji niatin. 1, ya Allah jadikan saya istiqomah. Ya, istiqomah terus ngaji sampai titik umur saya. Yang kedua, niatin, ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya ilmu yang saya cari bisa saya pakai. Ya, karena ilmu bermanfaat itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, Bu, niatin sebagai apa? Zad. Apa itu zad, Bu? Bekal. Bekal tambahan kita buat pulang kampung. Karena semuanya akan pulang kampung. Bu, ini akan pulang kampung nggak? Pulang kampung. Kalau pulang kampung senang apa nggak senang? Bu, ini ditanya senyum doang ya. Kalau pulang kampung senang apa enggak? Senang. Saya doain biar cepet deh. Lah kan senang, Bu, ya. Jadi orang pulang kampung itu, Bu, nggak ada yang nggak senang. Semuanya senang. Karena alam akhirat lebih baik daripada alam dunia. Maka mudah-mudahan saya senang kalau ada emak-emak tuh yang udah usianya sudah lanjut, Bu, ya, tapi masih rajin ngaji. Kalau perlu hiasan kita sehari-hari itu tasbih, kemudian sholawat, itu hiasan, Bu, setiap hari. Jadi ibu tuh di rumah punya tasbih, ini yang hari apa, jam segini bacanya sholawat, jam segini bacanya apa, tasbih, ya kan? Kenapa, Bu? Karena tasbih itu adalah ucapan yang Allah sangat suka. Ahabbul kalam ilallah arba'un, kata Nabi. Ucapan yang paling Allah suka itu 4. Biar Allah suka sama kita, maka amalin amalan yang Allah suka. Di antaranya nih 4 ucapan yang Allah suka. Apa, Bu? Subhanallah wala ilaha illallah. Sekali lagi biar semangat. Subhanallah la illallah
Allahu Akbar. Sekali lagi Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu 4 ucapan yang Allah sangat suka. Maka biasakan. Ya. Kalau mau tambahin sampai al-aliyil azim. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala quwwata. Biar semangat, satu kali lagi Bu, semangat Bu. Subhanallah ilah wallahu akbar wala haula oh, pinter dah. Jadiin apa tuh Bu? Jadiin apa Bu? Halo, jadiin apa Bu? Jadiin wirid sehari-hari. Biar Allah suka sama kita, maka banyak-banyak bacaan yang Allah paling suka. 3 Bu, gampang masuk surga. Dari pintu mana aja Bu? Ya, surga itu ada berapa pintu sih Bu? Bu, surga ada berapa pintu? 8. Ya, ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu haji. Ya, nah beruntung nih yang udah pada haji. Dia nanti punya pintu sendiri. Ini yang udah haji, masuk sebelah sini, masuk sebelah sini. Ada pintu umroh, ada pintu wal kaziminal ghaiza, ya, orang yang menahan amarah. Jadi ibu-ibu yang kagak suka marah itu punya hak di surga, nanti ada pintunya. Ada di sini Bu yang gak suka marah. Alhamdulillah Bu ya. Saya kemarin diundang sindang ceramah Bu, temennya Ustazah Nihaya Bu, teman sekelas beliau. Namanya Ustazah Samania. Ya. Beliau 100 hari saya diundang ceramah. Kemudian saya minta bocoran sama suaminya. Saya bilang, "Guru, saya minta kebaikan almarhumah itu apa aja?" Banyak Bu di WA. Paling pertama yang ditulis oleh suaminya, "Ini istri saya," katanya Ustadz, "berumah tangga 31 tahun, enggak pernah marah." Masya Allah ya, nyari perempuan kayak gitu di mana itu Bu ya? 31 tahun Bu, bukan perjalanan yang pendek. Ya, kenapa ibu sekalian? Maka saya bilang almarhumah ini berhak masuk surga. Gampang pintu surga terbuka. Karena kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, karena kamu pasti masuk surga. Ya Bu, ini kadang-kadang sama tetangga tahun-tahun marah. Kadang-kadang sama saudara, satu perut, satu lubang keluar, marah. Agak pernah datang lebaran bertahun-tahun. Ya. Maka kalau ada orang yang marah Bu sama orang lain seperti itu, tidak akan pernah bisa masuk surga. Karena sudah dijamin oleh Nabi, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan pernah marah, karena pasti kamu masuk surga.
Mudah-mudahan di sini nih nggak ada yang pernah marah nih. Tapi kalau marah-marah mulu udah bukan calon surga ini dia. Ya. Jadi berusaha, Bu, berusaha hindari, ya Allah, jangan sampai saya sering marah. Karena marah itu temannya siapa, Bu? Setan tempatnya di tuh tahu tapinya mah ya. Ya. Maka pulang dari sini besok entar kalau ada sama saudara sama tetangga marah bertahun-tahun, ibu nenteng rantang isi nasi uduk sama semur jengkol sama ayam goreng, hen ini neng gue bawain lo. Kata yang marah, tumben lo bawain gue ya. Ya, gue habis ngaji, gue pengen masuk surga, gue nggak pengen marah sama lu gitu, Bu, ya. Makanya kata Allah, Bu, yang mahal itu wal afina anin nas, yang mahal itu pemaaf. Berat, Bu, kita disakiti, maafin berat. Berat nggak, Bu? Berat. Tapi ganjarannya surga. Bagaimana kita ciptakan, Bu, diri kita menjadi pemaaf. Maafin, Bu, maafin. Kalau masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih benci, masih gedeg baik sama orang gedeg. Kenapa gedeg, Bu? Ya, maka hatinya orang itu masih ada penyakit. Penyakit apa, Bu? Gedeg, penyakit gedeg. Ya. Nyampe di Majlis Talim, ilah makai datang lagi, gedeg sama dia itu makai datang ya. Gitu ya. Jadi orang tuh, Bu, kalau lihat orang gedeg baik, dia bener aja salah. Ya, Bu, ya. Pakai jilbab, puter sini, puter sana, gaya itu begitu ya. Ada salahnya. Kalau ada di antara kita, Ibu sekalian, yang hari ini hatinya masih gedeg baik sama orang, kesel baik sama orang, satu, saya kasih doa buat Ibu. Sering-sering baca surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buka Google. Ya, surah apa, Bu? Al-Hasyr ayat 10. Ini doanya Ibu sering baca, cuman Ibu nggak tahu itu surah itu, ayat itu. Apa, Bu? Wala taj'al fi qulubina ghillah lilladzina amanu innaka raufur rahim. Apa yang kita minta, Bu? Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami ada penyakit ghillah. Penyakit gila itu, Bu, hasud, dengki, iri, gedeg, tuh penyakit itu namanya ghillah. Itu harus kita minta sama Allah, Bu. Jangan sampai apa? Sama orang kesel baik gitu, Bu. Jangan. Jauh sama surga. Katanya pengen masuk surga ya. Ntar habis ini kalau marah, peluk, cium, ya Allah maafin gue ya. Soalnya gini, Bu, kalau hari ini belum dituntasin nih saya marah sama Ustazah Nihaya, gedeg deh, Bu, ya. Bertahun-tahun saya gedeg deh, Bu, ya. Saya punya nggak, Bu, nilai kebaikan saya? Punya nilai pahala sholat, punya nggak? Punya nilai pahala puasa, punya nggak? Punya nilai pahala pernah sedekah, punya nggak? Saya punya kebaikan ini karena saya gedeg baik sama Ustazah Nihaya, kebaikan saya, Bu, pindah ke beliau. Tuh, kita capek-capek sholat puasa, Bu, habis kebaikan kita habis. Ya, makanya kata orang, biarin gue mau diomongin nggak, biar dosa gua habis gitu nggak, Bu? Ya. Lebih parahnya lagi nih, Bu, saya punya, Ustazah Nihaya punya dosa nggak? Punya, manusia, Bu. Dosa beliau, Bu, pindah ke saya. Lagi yang bikin dosa, kita yang nanggung. Itu kalau orang punya hati apa? Gedeg baik tuh. Gedeg gue. Pulang dari sini ngaji, dah cium. Ya, takut apa, Bu? Ya Allah, kita nggak berbuat dosa, tapi karena kita benci sama orang, akhirnya dosa orang itu pindah ke kita. Udah begitu mati, Bu, dianya. Ya, pulang mati bawa apa tuh?
Masuk surga enggak? Buru-buru ya Bu ya. Buru-buru. Nah itu obatnya tuh. Obat yang kedua Bu. Bu. Ini masih tahan apa kagak sih ini? Nih Bu, setiap habis sholat 5 waktu ya, Ibu taruh di sini tangannya. Coba ayo taruh. Ayo saya ajarin, ayo taruh. Taruh. Tangannya taruh di dada. Kan kalau sakit hati tuh di sini Bu. Sakit, tapi Ibu sakit juga. Taruh di sini, coba Ibu rasain deh. Ada denyutnya enggak? Iyalah orang hidup ada, Ibu ya. Apa Ibu baca? Coba ikutin. Setiap habis sholat 5 waktu, Ibu taruh tangan kanan Ibu di atas dada Ibu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni fi qalbi nura Al-Fatihah. Tuh baca, ya Allah jadikan hati saya cahaya. Kalau hatinya cahaya, mukanya ikut sumringah. Ini kalau orang hatinya gedeg baik, mukanya merebut baik jadi ya. Bu ya, karena hatinya tidak bercahaya. Nah itu bismillah tuh, baca. Ya, dah, berapa tadi tuh? 3, 4. Ya, kunci gampang masuk surga dari pintu mana aja? Yang ketiga apa keempat? Ketiga, keempat. Ataat zaujah, patuhi suami. Ya, gampang Bu. Bu, Ibu sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, sama suami bangkang. Gak bisa masuk surga, gak bisa. Ya, kenapa Ibu sekalian? Ridho Allah kepada Ibu tergantung ridho suami. Ya, yang dikejar oleh para istri adalah mencari ridhonya suami. Suami ridho, alhamdulillah. Nih Ibu pernah nanya nggak Bu? Pak, ini saya mau ngaji. Ini jilbabnya warna ungu, bajunya ini. Bapak pas nggak? Cocok nggak? Kalau kata Bapak, jangan pakai. Walaupun Ibu demen banget tuh sama baju itu, lepas. Karena Ibu berpakaian untuk siapa? Suami, bukan untuk dilihat sama orang yang lain. Yang lain mau dilihat pantas kagak nggak masalah. Yang penting tanya suami, pernah nanya nggak pakai baju begitu? ya. Terus satu, kedua, ya. Jadi Ibu itu harus bisa nyenengin hati suami. Suami kira-kira kalau makan kesukaannya apa? Jengkol. Ibu nggak suka pisang sama jengkol, nggak suka. Tapi karena ingin menyenangkan hati suami, masakin. Masaknya istri itu sudah punya nilai sedekah. Masya Allah Bu ya. Ya. Apalagi kalau ngumbar-ngumbar aib suami kemana-mana. Nauzubillah. Ngumbarnya di media sosial, pasang status, gua lagi gedebet memaki gua kayak gitu ya. Akan dibaca oleh orang banyak Bu ya. Curhat yang paling bagus, curhatnya kemana Bu? No. Ibu gelar sejadah, ambil wudhu, salat, letakkan jidat Ibu di sejadah. Kata Allah apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, deketin Allah. Ya. Kalau udah sujud jidat kita ke atas sejadah, faksiru ad-du'a. Silakan kamu minta banyak-banyak doa. Kamu minta apa? Minta apa? Situ. Karena kalau curhat sama Allah Bu,
Kira-kira Allah itu ember nggak? Enggak. Allah itu maha penyayang, ditutupin Bu, kita punya kekurangan. Ya, nggak pernah dikasih tahu ke orang lain. Beda dengan kita curhat sama orang, sama teman dekat, sama saudara, sama tetangga. Bisa jadi kita curhat, udah nangis-nangis Bu, udah nangis-nangis. Ember kasih orang lain. Belum tentu dia bantuin Bu. Malah ngeruhin, tambah keruh. Tapi kalau curhatnya sama Allah, rapi, tersimpan, tertutup rapi, dan Allah kasih solusi. Makanya kata Allah apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan sering kita baca tiap hari Bu ya. Apa yang kita minta? Ya Allah, kami menyembah Engkau, kami juga meminta pertolongan kepada Engkau. Artinya apa Bu? Kalau kita mau berdoa minta tolong sama Allah, satu, banyakin ibadah. Ini ibadahnya kalau lagi punya masalah doang. Kalau punya masalah nangis sejadah Bu ya. Besok masalahnya selesai, lupa ya Bu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan nih yang hari ini hadir semuanya adalah wajah-wajah yang Allah gampangin masuk surga. Apalagi masuk surganya sama Nabi dan duduknya gini sama Nabi. Enak gak Bu? Bangga enggak kalau kita bisa duduk berdampingan dengan Nabi, dekat dengan Nabi? Syaratnya atuh apa Bu? Fattabi'uni, ikutin Nabi. Beres dah kalau ikutin Nabi. Ya, Nabi kira-kira suka berbohong nggak? Kalau kita, tempatnya ya. Nabi sering berbuat dosa nggak? Kalau kita, nauzubillah. Ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi kita ikutin, insya Allah selamat. Ya, makanya supaya kita dekat dengan Nabi, jangan pernah tinggal sebut nama Nabi. Sebut nama Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila. Ya, alhamdulillah Bu ya. Dah, gitu aja Bu ya. Nanti kapan-kapan Allah kita dikasih panjang umur, kita ketemu lagi Bu ya. Baca Fatihah Bu, niatin Fatihah ini. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Ya Allah, berikan saya istiqomah dalam kebaikan.
Ya Allah, bimbing saya selalu berada di bawah jalur-Mu. Ya Allah, pertemukan saya dengan rumah-Mu. Ya Allah, dekatkan saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, ini saya mau ngajak umroh Bu. Saja Lala Latifah mau pengen umroh. Kita doain Bu ya. Saya berangkat di bulan 1 besok Januari. Itu lagi promo tuh 28 juta. Umrohnya 4 kali. Kan biasanya kan orang kalau umroh berapa Bu? 2. Nah, kita umrohnya 4. Bajunya Bu, bajunya apa 3 setel. Biasanya kan kalau travel bajunya men 1. Nah, ini kita 3 setel. Baca Fatihah, niatin, ya Allah hari ini saya berada di rumah-Mu, undang saya biar ada di depan Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Bu ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf Bu kalau ada yang kurang berkenan. Para ustazah mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu dan akan dipertemukan di rumah Allah di Makkah Al-Mukarramah. Amin Bu ya. Dan kalau ibu-ibu mau pengen kepo-kepo tentang saya, tentang perjalanan umroh saya, tinggal buka di TikTok. TikToknya KBIHUWAC. KBIHUWAC. Ya, udah kelihatan semua deh tuh. Ya. Mudah-mudahan Ibu ya, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.